Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Tata Desa di seluruh Indonesia, komunitas Dik Desa di seluruh Indonesia, dan juga mahasiswaku seluruh Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia luar biasa. Teman-teman hebat dan luar biasa. Hari ini saya sengaja berada di situasi yang sangat segar, karena memang hari ini adalah upaya kita untuk belajar mengenai pembelajaran inovatif. Maka harus kita bahas dan kita perbincangkan dengan suasana yang cerah ceria, bahagia, tetap dengan senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Teman-teman ini badan luar biasa. Kalau kemarin kita berbicara awal mengapa pembelajaran harus inovatif, mengapa guru dan dosen abad 21 harus memiliki seorang role model. Maka kenapa saya berikan role model kita itu adalah bapak dan ibu guru kita. Bapak ibu guru kita ketika di sekolah, bapak ibu dosen kita ketika di kampus, bapak ibu kita di rumah. Jadi ada dua pilar pembelajaran di rumah dan juga di sekolah atau kampus. Jadi teman-teman ini badan luar biasa, berbicara masalah pembelajaran inovatif itu tidak lepas dari upaya yang akan kita lakukan untuk bisa menemukan sebuah proses pembelajaran yang inovatif di dalam kelas ataupun di luar kelas. Hari ini sengaja Pak Rohmadi mengajak teman-teman ini badan luar biasa belajar inovatif di luar kelas. Nah, ini memanfaatkan alam semesta sebagai media pembelajaran. Karena sengaja Pak Rohmadi akan menunjukkan beberapa pilar yang harus kita perhatikan untuk bisa menemukan, menciptakan model pembelajaran inovatif yang benar-benar mampu memantik semangat belajar, memantik semangat berliterasi dengan ratu lisan, rajin nulis dan baca bagi peserta didik kita. Baik teman-teman sebagai guru, baik teman-teman sebagai dosen, baik teman-teman sebagai partisipan dalam pembelajaran, itu penting. Kenapa demikian? Karena proses pembelajaran yang kita temukan itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa memiliki kesadaran, ya, memiliki kesadaran. Jadi berkesadaran ini merupakan proses yang harus kita perhatikan, bahwa kesadaran kita sebagai guru, kesadaran kita sebagai dosen abad 21 konteks kita saat ini, kemudian juga kesadaran posisi kita sebagai guru dan sebagai dosen abad 21. Maka pilar-pilar yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membelajarkan secara inovatif baik di dalam dan di luar kelas itu: satu, sadar bahwa guru, dosen itu sebagai fasilitator dalam pembelajaran, bukan sebagai diktator dalam pembelajaran. Ingat, sebagai fasilitator dalam pembelajaran, bukan sebagai diktator dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena itu harus kita sadari bahwa menjadi fasilitator berarti kita akan menjadi teman belajar. Menjadi fasilitator berarti kita akan jadi sahabat dalam belajar. Menjadi fasilitator berarti kita akan mendampingi dalam proses pembelajaran. Menjadi fasilitator berarti kita akan selalu menjadi orang yang dirindukan untuk menemani, untuk mendampingi, untuk membelajarkan, dan juga tempat curhat dan bertanya bagi murid dan mahasiswa kita. Nih, kesadaran seorang guru, seorang dosen untuk menjadi fasilitator bukan diktator, inilah yang harus kita miliki untuk dapat menciptakan, untuk dapat menemukan sebuah model pembelajaran inovatif di dalam kelas. Nah, ini pertama ya. Jadi harus kita pahami itu dulu, tahap satu. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki kesadaran sebagai guru dan sebagai dosen, guru di sekolah, dosen di kampus, maka yang kedua kita harus juga membangkitkan, menjadi teman, menjadi fasilitator untuk bisa menyadarkan, membangkitkan kesadaran seorang murid untuk sadar bahwa dirinya adalah seorang pembelajar. Nah, ini penting. Dirinya sebagai seorang pembelajar, bukan orang yang sedang bermain ke sekolah. Jadi tujuan utama
seorang guru dan seorang dosen di kelas dan di kampus, di sekolah dan di kampus, tujuannya adalah menjadi fasilitator, menjadi teman dan pendamping dalam pembelajaran. Sedangkan murid atau mahasiswa itu tujuannya adalah belajar, berlatih bersama-sama dengan bersenang-senang. Bersenang-senang dalam tanda petik, bukan bersenang-senang berfoya-foya, tapi bersenang-senang dalam pembelajaran, bersenang-senang dalam proses berlatih. Kenapa? Karena ditemani seorang pembelajar juga, seorang fasilitator, seorang pendamping, seorang guru dan dosen yang menyenangkan. Nah, ini jadi untuk bisa menciptakan pembelajaran inovatif harus kita bangun kesadaran sebagai guru dan dosen di sekolah dan kampus, sebagai murid dan mahasiswa di sekolah dan kampus, ya, membangun kesadaran, membangun kesadaran. Nah, ketika kita sudah membangun kesadaran, sudah klop, sudah sepakat antara guru, dosen, siswa, murid, mahasiswa sepakat. Nah, kita sekarang menentukan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran atau tujuan perkuliahan itu apa toh? Ini harus disepakati. Kontrak perkuliahan, kontrak pembelajaran harus disepakati antara peserta didik, antara siswa, antara murid dengan mahasiswa, dengan guru dan dosennya. Nih, jadi membangun kesadaran guru dan dosen abad 21, lalu membangun kesadaran muridnya dan mahasiswanya. Nah, yang ketiga itu adalah menentukan tujuan pembelajaran yang disepakati oleh peserta didik, oleh siswa, oleh mahasiswa dengan guru dan dosen. Sehingga ini perlu dipahami bersama-sama ini. Jangan sampai hanya dosennya saja, jangan hanya gurunya saja, jangan hanya muridnya atau mahasiswa saja. Harus sepakat, ya, harus sepakat. Nah, kalau sudah sepakat di sini, contoh tujuan pembelajaran adalah menulis puisi. Malam tak berkedip ku menatap dalam kegelapan, gelap dan terang hatiku satu untukmu. Ketika kita wujudkan dengan kata, dengan diksi yang betul-betul tepat, maka proses itu nanti akan kita capai dengan proses pembelajaran menulis kreatif dalam bentuk puisi yang nanti akan kita capai. Itu harus dipahami seorang guru dan dosen, harus dipahami seorang murid dan mahasiswa dalam proses pembelajaran itu. Ya. Oke. 1, membangun kesadaran guru dosen abad 21, 2, membangun kesadaran murid mahasiswa, yang ketiga menentukan, menyepakati tujuan pembelajaran, yang keempat menyepakati atau memilah, menentukan media pembelajaran yang tepat untuk mendukung mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kalau sudah kita sepakati menulis puisi, menulis kreatif dengan topik menulis puisi, nah maka kita akan bisa sepakati. Maka pembelajaran di alam semesta seperti ini, kita bisa jadikan daun ini sebagai media pembelajaran, buah-buahan, buah sawo, ini bisa menjadi media pembelajaran. Lalu lingkungan sekitar kita bisa jadi media pembelajaran. Maka itu harus disepakati. Nah, ketika kita pilih, maka proses pemilihan media ini juga disepakati bersama antara murid, mahasiswa, guru, dan dosen abad 21 sehingga sepakat. Nah, kalau itu sudah, maka kita selanjutnya, kalau tadi sudah membangun kesadaran guru dan dosen abad 21, membangun kesadaran siswa, murid, mahasiswa, kemudian yang ketiga menentukan tujuan, menyepakati tujuan pembelajaran, yang keempat menyepakati media pembelajarannya. Ini juga harus dikembangkan, diberi ruang siswa, murid, mahasiswa itu seluas-luasnya untuk menentukan media pembelajaran dalam semesta. Hanya kita memberikan ruang bahwa pembelajaran kita berbasis alam, ya. Nah, yang kelima, kita akan memperkuat dengan studi kasus, yakni teman-teman bisa menguatkan dengan sumber literasi, Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Jadi kita memantik semangat anak-anak kita, murid-murid kita, siswa-siswa kita, mahasiswa kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Bacalah untuk menulis dan menulislah untuk baca umat sepanjang hayat. Ini komitmen kita. Kalau itu kita wujudkan, bersinergi bersama-sama, maka kita akan bisa menemukan
sumber-sumber literasi sebagai kasus yang bisa kita amati, yang bisa kita tiru, yang kita bisa kuatkan. Sehingga dari semua sumber-sumber literasi tersebut nanti akan bisa memantik semangat kita untuk menemukan ide-ide gagasan baru. Sehingga prosesnya, kalau kita sudah memperkuat sumber literasi sebagai studi kasus, maka yang keenam, kita ajak siswa mahasiswa kita untuk menghasilkan sebuah proyek. Proyeknya apa? Praktik dari apa yang kita amati melalui kasus-kasus tadi. Kalau tadi kasusnya tulisan-tulisan sumber literasi puisi atau buku-buku yang dibaca, maka proyeknya adalah kita menulis sebuah puisi. Nah, baru kita lakukan proses itu. Prosesnya kita berikan waktu, ruang yang nanti bisa berkarya, berinovasi bersama. Dan yang ketujuh, itu kita lakukan presentasi sebagai bentuk perayaan karya mereka, pameran karya mereka yang kita tunjukkan. Entah bisa melalui publikasi media cetak, media online, atau mungkin publikasi melalui media-media digital yang lain. Dan juga kita pamerkan kepada masyarakat khalayak publik. Entah dalam bentuk kumpulan puisi, entah dalam bentuk buku, atau dalam bentuk tulisan di jurnal, publikasi di media cetak, media online. Dan itu semua menjadi bagian upaya pameran, kebahagiaan, kebanggaan, karya-karya, proyek-proyek yang dihasilkan oleh siswa dan mahasiswa kita. Teman-teman hebat dan luar biasa, ini proses yang harus kita lakukan, 7 pilar menciptakan pembelajaran inovatif bersama Muhammad Rohmat Tulisah, sehingga kita terus akan ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tak tampak oleh manusia. Semangat terus untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita menjadi yang terbaik di antara yang baik. Salam hebat dan luar biasa untuk kita semuanya. Selamat berkarya untuk Indonesia.